sebagai pikiran bahwa yang namanya BPM itu lembaga keterwakilan yang butuh keterbukaan penuh. Jadi mungkin kalau ditanya bagaimana cara konkretnya, saya akan jawab tadi, kita akan pajang di AKOP, kita akan pajang di media-media yang kita punya. Dan kalaupun masih kurang, saya rasa teman-teman kalau misalnya merasa kurang, tinggal datang ke BPM, ruang BPM, ketemu orang anggota-anggota BPM. Dan kita bakal cerita dan jabarkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita gunakan segala macam. Mulai dari kalau butuh perencanaan kita kasih, kalau butuh bagaimana kerja kita kasih juga. Dalam hal ini dua hal itu yang saya rasa jadi penting untuk ditekankan. Satu, masalah optimasi media, yang kedua masalah sikap keterbukaan sendiri dari masing-masing anggota BPM itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Calon. Mungkin masuk pada Bang Fahri untuk mengambil mosi yang terakhir. Mosi 8 masih tentang mosi terkait dengan FHUI. Nomor 8, FHUI punya permasalahan dalam koordinasi acara antar organisasi. Terlepas dari itu, permasalahan apa yang paling mendasar, paling fundamental menurut kalian, kaitkan dengan visi misi kalian? Pada saudara Fahri. Baik, terima kasih. Masalah koordinasi kelembagaan ini ya jatuhnya kepada bidang-bidang yang akan bekerja sama dengan BPM, BEM, BO, dan K2, Perfilma, Masa, Pokma. Saya di sini tadi. Bentar. Nah, masalah koordinasi ini Bang Fajri sempat tanyakan di debat makalah gitu loh. Concern apa yang Fahri akan bawa apabila terpilih menjadi anggota independen BPM? Pertama kali saya jawab adalah masalah koordinasi dengan kelembagaan. Karena bagaimana kita mau ngomong masalah kinerja BPM, bagaimana membuat itu aspirasi mahasiswa saat internal kita komunikasi dengan BO itu buruk gitu loh. Sehingga penekanannya adalah kalau concern saya itu koordinasi dulu di awal. Bagaimana membangun komunikasi dengan badan otonom dan BEM. Bagaimana membuat sinergisasi kegiatan. Makanya tagline yang sebuah sinergi untuk perubahan gitu loh. Artinya kita bekerja sama untuk menuju satu perubahan yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Kaitkan dengan visi dan misi. Selain kan kita sudah mulai di BPM tahun ini 2012, saya juga bagian di dalamnya sebagai sekjen BPM sudah memulai bagaimana bertemu dengan BO dan BSO di BO dan BSO juga kita temui dengan BEM bagaimana mengatur masalah kegiatan gitu. Tapi pada tahap ini menurut saya belum selesai. Saat kita sudah mengatur bagaimana kegiatan, bagaimana kebersamaan kita berkegiatan selama 1 tahun kepengurusan ke depan, selanjutnya adalah bagaimana bentuk pengawasannya gitu. Bagaimana hal ini bisa terjadi gitu. Sehingga kalau sudah ada timeline yang baik, di depan SC sudah diatur, bagaimana membuat mekanisme kalau ada acara baru itu seperti apa, itu yang konsepnya yang di awal itu pengen saya terapkan gitu. Sehingga saat selesai masalah koordinasi ini dengan baik, saat kita mau ngomong masalah aspirasi mahasiswa, kita ngomong ke BEM, advokasi misalnya ada masalah apa, atau departemen pemberdayaan besok dari mahasiswa ada masalah apa, itu sudah baik gitu. Jadi intinya adalah concern pertama saya adalah mengenai penanganan masalah koordinasi sehingga ditanyakan ini baik menurut saya. Yang kedua adalah setelah ada timeline kita terpadu bagaimana cara-cara menangani masalah koordinasi ini kan diwujudkan dalam timeline. Bagaimana bentuk pengawasannya? Bagaimana mekanisme kalau ada acara-acara yang insidentil, misalnya kajian dari WRS atau kajian dari LK2, dirut dari LK2, itu yang kita tangani. Nggak hanya cuma ngobrol nakal yang tiap 2 bulan sekali, tiap 2 minggu sekali cuma ngobrol ngomong tidak ada hasilnya gitu. Terima kasih. So, pada saudara Dema. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini juga koordinasi antar lembaga juga jadi concern saya di visi saya. Dimana visi saya adalah mewujudkan BPM yang sebagai perwakilan mahasiswa dan lembaga tertinggi di FHUI yang aspiratif, proaktif, dan dapat mensinergisasi seluruh tata lembaga di FHUI. Gimana cara konkretnya? Yang pertama adalah yang paling awal adalah datang mubes dan mendekatkan secara kultural orang-orang yang mau jadi direktur dari lembaga tersebut. Kenapa kita harus datang dari awal mubes? Karena di sini saya pengen bawa satu gebrakan yaitu sinergisasi isu. Dimana kita tahu di sini ALSA punya legal discussion, LK2 punya dirut, KASA ada diskup dan sebagainya. Di sini kita sering kan nemuin acara diskusi yang numpuk-numpuk dan kadang-kadang isunya sama. Jadi saya pengen bikin di rapor awal itu kita ada
sinergisasi isu, di mana ada satu isu yang pengen kita bawa untuk 1 tahun ke depan, dan akhirnya kita sinergisasi acara, di mana kita bikin satu panitia bareng yang mengkaji isu tersebut. Misalkan Alsa nyumbang kajian masalah, misalnya kita isunya pilpres, Alsa nyumbang kajian masalah visi misinya, proker-proker yang dibawa, ya maksudnya ya visi-visi dari calon-calon. Kemudian Pak Firma dari segi marketingnya, marketing politik, terus Kaskat dari politiknya, LK2 kan dari sistem pemilihannya dan segala macam. Menurut saya ini akan mengurangi kajian yang numpuk-numpuk itu, di mana kendalanya adalah saat kita baru ngantar itu di rapor, BO-BO ini punya bos, punya alumni, mereka bertanggung jawab kepada alumni masing-masing. Kalau misalkan usulan saya ini baru saya bawa di rapor, menurut saya sudah terlambat, di mana harusnya kita bantu memfasilitasi per BO dari Mas Mubas untuk masalah sinergisasi isu ini. Yang kedua adalah mengefektifkan rapor per 2 minggu. Di sini sekarang BPM tahun ini udah bagus ya, maksudnya udah lumayan bagus untuk masalah rapor dibikin per 2 minggu. Namun sayangnya menurut evaluasi beberapa BO itu kurang efektif. Kenapa? Karena bentuknya itu harus ketemu, sementara bahkan mereka nggak punya sistem BBM atau segala macam. Menurut saya penting untuk bonding non formal, dan cara pajaknya juga nggak bisa cuma sekali SMS. Jadi menurut saya perlu ada bonding non formal juga. Terima kasih. Selanjutnya ada Fadel jawab. Kalau saya melihat masalah dasar dari permasalahan ini adalah, saya yang melihat secara bagaimana nanti BPM itu dapat melakukan tugasnya secara idealisme gitu. Artinya ada ego di sini, tapi ego ini juga harus kita pahami secara wajar karena BO-BO juga harus memberikan identitas dirinya di FKUI. Bagaimana caranya untuk meredam itu? Bagaimana nanti BPM 2013 itu dapat menjadi BPM yang berwibawa? Kalau di evaluasi itu disebut bahwa rapat koordinasi itu tidak memberikan sesuatu hasil yang maksimal, di 2013 seandainya nanti kami terpilih, itu harus tetap dilaksanakan karena saya rasa itu adalah salah satu cara yang baik dilakukan di BPM dalam berkoordinasi dengan BEM, BSO, dan BO. Tetapi harus ada perubahan-perubahan yang secara struktural yang dilakukan di rapat koordinasi itu dengan cara begini. Setelah saya riset, saya tidak melihat bahwa apa yang dibicarakan di rapat koordinasi itu tiap minggu tiap 2 minggu sekali itu tidak ada. Maka di BPM 2013 harus ada apa yang akan kita bicarakan, itu pertama. Yang kedua harus ada batas yang jelas antara waktu kapan mulai dan waktu kapan berakhir, karena ini bagus untuk melakukan ketegasan kita dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Dan tentang koordinasi acara, saya rasa koordinasi acara itu harus dibuat dan benar-benar dipatuhi di awal pada saat kita membuat koordinasi acara itu. Timeline itu sangat berguna, tetapi banyak yang bentrok. Caranya adalah bagaimana nanti di 2013 program-program kerja ini apabila ada BO, BSO yang melanggar dari tanggal tersebut timeline, saya rasa BPM harus memberikan sanksi yang tegas sehingga nanti ada efek jerah atau orang berpikir 2 kali untuk merubah itu. Terima kasih. Saya berikan aplaus. Selanjutnya kepada saudara Rizka. Gimana cara mengatasi jadwal bentrok DEPA? Kalau menurut saya, yang pertama kali saya sendiri akan lakukan, saya akan mendatangi setiap semuanya atau mendatangkan pergantian pengurus di BO dan BSO di FKUI ini sendiri. Saya akan mendatangi itu karena ketika kita mendatanginya, jadi kita mengetahui gimana sih nanti bakal pandangan mereka itu, dan lalu baru kita bahas di rapor bersama. Karena dengan ada pendekatan personal kepada para pengurus ya, mereka kan BPM itu satu keluarga, jadi mereka juga akan kalau ketika dia ada acara insidental atau apa, pasti mereka juga akan mendiskusikannya lagi dengan BPM dan yang lainnya. Sementara kalau misalnya kita nggak ayoin, malah mereka akan membuat acara itu dengan sendirinya. Jadi menurut saya harus ada pendekatan personal secara langsung kepada pengurus-pengurusnya. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Untuk masalah koordinasi dan bagaimana saya mewujudkan sesuai dengan program yang saya bawa, saya pernah dalam pencalonan ini bertanya pada Bang Ferdi selaku direktur dari Alsa, Bang, masalahnya apa sih kalau masalah koordinasi dengan BPM? Yang satu kata dia, nggak ada ground rules, nggak ada peraturan mendasar kesepakatan yang ada di antara ketua-ketua BO, ketua-ketua BSO dengan BPM mengenai bagaimana cara menyusun acara, bagaimana kita merancang kapan acara itu dilakukan, sehingga nanti kemudian ketika ada sengketa bingung apa yang menjadikan dasar. Dan kadang ditambah dengan faktor-faktor kayak misalkan kapal yang efektif belum minggu sekali itu, apa yang kemudian dibayarkan oleh BPM untuk mengkoordinasikan itu jadi sia-sia. Nah, dalam hal ini program yang saya bawa, TPN yang saya bawa mengabdi menurut harmoni, menjadikan saya untuk mengabdikan masa jabatan saya nanti untuk membentuk harmoni di FOI, untuk menjadikan kegiatan-kegiatan yang luar biasa bagus. Alsa-nya kemarin bagus banget, dia juga keren banget, segala macam acara-acara yang sifatnya eksternal dan masing-masing BO ataupun internal juga. Saya rasa yang manfaat kita bisa rasain bersama-sama itu punya potensi-potensi kebaikan yang kita bisa satukan. Nah, BPM saya rasa punya amanat besar untuk mewujudkan harmoni ini, dan saya rasa langkah konkretnya gimana? Ya mungkin tadi kalau misalnya teman-teman kayak Aska sama Dema bakal mendatangkan proses pergantian pengurusan, itu juga bakal saya lakukan. Tapi kita bicara masalah yang lebih besar lagi dalam hal masalah fungsinya, kewenangannya BPM untuk melakukan koordinasi kegiatan antar lembaga. Saya rasa kita perlu membuat sebuah kesepakatan awal yang menjelaskan bagaimana kegiatan itu disusun dan dirancang, sehingga jelas bagaimana proses pengajuannya, bagaimana kemudian kalau misalnya sengketa, ataupun kalau misalnya ada kayak Jinong tadi hari ada acara yang dimasukkan padahal tadinya sebenarnya ada dalam rancangan program kerja. Nah, itulah kalau saya lihat mesti dilakukan oleh BPM ke depannya. Terima kasih. Ya, sesi ini sudah berakhir. Mungkin untuk memanaskan suasana bisa tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, langsung aja kepada publik diberikan waktu untuk bertanya. Ya, Saudara Mulkan, Giri, Faris, Mulkan. Saya Mulkan, FOI 2010. Saya ingin bertanya soal FOI ya. Satu, sebutkan nama-nama dekan dari awal